Jiang umum. Aku menemukannya. Lu Nanian, aku agak cemas kau naik taksi. Adegan pernikahan. Tapi Apa tapi? Yan hilang selama bertahun-tahun dan saya tidak tahu apakah dia mau atau tidak. kenali ibuku. Anda adalah wanita terkaya di negara ini. Dia sudah terlambat untuk bahagia. Juga dikatakan bahwa hari ini Yan menikah. Perusahaan melakukan pekerjaan Aku dengan akan baik memberinya dan hadiah mengatur perusahaan untuk Feng. Kirim kontrak 100 miliar. Nona menikah di Longhu Hotel di seberang. Ada sedikit kemacetan di depan kita. Tidak, aku akan keluar dari mobil dan berjalan lebih Terima cepat. kasih anakku. Luenian yang kau akan mati. Kau belum datang hari ini. Kau tidak ingin. Kuharap semua orang di kuartal ketiga. Ode Tong Bibi. Anda harus berhati-hati saat menyeberang jalan. Gadis itu terlihat seperti kau masih muda. Sepertinya dia akan menikah. Dia tidak akan menjadi putriku. Berjalan menuju hotel. Kemana kau mati sekarang? Tidak ada tamu yang menghibur. Ibu maaf. Katakan pada Bibi belum menikah. Aku menemukan Nona. Maaf Bibi, aku baru saja. Saya menunda taksi untuk sementara waktu. Feng Junming pernikahan akan segera dimulai. Kenapa aku tidak melihat orang Dia lain? pergi untuk mengambil Xiao Xiao. Bibi ini tidak terlalu baik. Bai Xiao adalah mantan pacar Feng Junming untuk menjemput mantan pacar. Aku membiarkan dia pergi. Rumah kami Junming dengan Xiao Xiao. Aku menemukan putriku. Tapi masa kecil tumbuh. Jiang selalu menemukan Feng Junming, putri Anda, dan rumah Pernikahan Feng. di Long Lake Hotel. Pertemuan ditunda ke Longhu Hotel. Dokter Jiang telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Kalau bukan karena kamu si rubah, hari ini aku yang menikah. Tapi mereka, Kalau begitu buat apa mengadakan acara pernikahan ini? semua ini karena kamu berkat karma baik di kehidupan sebelumnya. Yang membuat Junming sangat menyukaimu. Xiao, ayo pergi. Ming, masih pagi ini. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang seru? Si kecil yang nakal. Di hari pernikahan malah menggoda aku. Kamu tidak suka? Suka banget si Lunan yang kaku itu. 3 tahun pacaran tapi tidak pernah mau disentuh. Aku sudah bosan. Suka? Lembut sekali, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Xiao, kamu benar-benar hebat. Grup Heng Seng benar-benar menandatangani kontrak triliunan dengan aku. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini rahasiaku asal kamu nanti membantuku mendapatkan. Giwang si Jalang itu aku jamin. Kamu akan mendapatkan lebih banyak untungnya. Orang tua di rumahku adalah mantan kepala rumah tangga Pak Jiang, yang membuatku tahu lebih awal tentang Giwang Lunanyan, yang merupakan tanda untuk mencari putri Pak Jiang. Anak, Suami, hari ini adalah pernikahan kita. Kamu pergi menjemputnya untuk apa? Siapa sebenarnya istrimu? Kamu sudah selesai belum? Bai Xiao adalah adik angkatku. Aku menjemput adikku sendiri, kenapa? Kakak Nanyan, semua salahku. Baru saja terluka sedikit, jadi agak sulit bergerak. Itu sebabnya Ming menjemputku. Xiao, kamu terluka tidak apa-apa. Baru saja melakukan sedikit olahraga. Terlalu keras sampai tertarik. Bibi, jangan khawatir. Lihatlah Xiao begitu pengertian. Tidak seperti kamu, terus mempermasalahkan hal kecil. Xiao, nanti setelah pernikahan selesai aku akan membantumu memeriksa lukamu, lihat apakah parah. Ibu kamu sudah sampai, aku segera menjemputmu. Jangan lewat di antara kami. Pergi jauh di sini, tidak perlu kamu bersihin. Jangan kotori hotel kami, pergi. Pak Satpam, hari ini putriku menikah di hotel ini. Aku datang untuk menghadiri pernikahannya. Seorang tukang bersih-bersih, lihat dulu siapa dirimu. Ingin menyusup ke hotel kami, cepat pergi. Berhenti. Yan, Mama baik-baik saja. Mama baik-baik saja.
Mengapa kamu berani menyentuh mama saya? Benar-benar datang untuk pernikahan, tapi pakaiannya begitu lusuh. Apa yang kamu katakan cepat minta maaf pada mama saya. Yan, mama baik-baik saja. Mama hanya memikirkanmu waktu pernikahan hampir tiba. Aku langsung datang setelah selesai menyapu jalan. Pakaian belum sempat diganti. Kamu masuk dulu saja. Mama pergi saja biar tidak membuatmu malu. Mama, ini hanya soal pakaian. Tidak sepenting itu kalau kamu pergi. Hari yang penting dalam hidupku ini akan menjadi kurang sempurna. Tapi, Tidak ada tapi, ayo pernikahan akan segera dimulai. Ayo. Siapa tukang bersih-bersih yang menyusup ini? Ini tempat yang pantas untukmu cepat pergi. Bibi ini mama saya. Dia sengaja datang untuk menghadiri pernikahan saya. ibu mertua saya Mama Yan. Siapa kamu berani menyebutku ibu mertua? Bibi, Jangan sampai aku terkena bau. Anda jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Dia hanya tukang bersih-bersih, menyusup ke pesta pernikahan mewah ini. Pasti hanya ingin makan gratis. Aku akan memuaskannya. Makan ini setelah kamu selesai. Aku akan dengan berat hati mengizinkanmu menghadiri pesta ini. Yan, pernikahan ini penting. Ini pasti menantu laki-laki. Nan setelan ini dibuat khusus dengan tangan. Bilang mama kamu jangan menyentuhnya. Menantu, maaf ya. Mama tidak perlu minta maaf, Junming. Kamu dan keluargamu bersikap seperti ini pada mama saya. Sikap? Aku beritahu kamu, keluarga kami di Haicheng sangat terhormat. Banyak tamu yang melihat apakah hari ini kamu ingin anakku memanggil tukang bersih-bersih ini, memanggil mama. Tidak mungkin. Hari ini kalau kamu mau menikah suruh dia pergi. Jangan harap hari ini tidak mungkin ada yang bisa mengusir ibuku. Jadi maksudmu biarkan keluarga Feng memalukan diri di depan semua orang ibu seperti dia. Orang miskin hina seumur hidup. Tidak pantas datang ke pernikahan selevel ini. Ibu mertua Nyonya Feng tolong hanggan marah saya akan pergi sekarang. Jangan sentuh saya. Ibu, kenapa kamu dorong ibuku? Mendorongnya masih ringan kalau dia tidak segera pergi. Saya akan suruh satpam mengusirnya keluar. Hari ini tidak ada yang boleh mengganggu ibuku. Kamu berani ya? Kamu baik-baik saja. Junming, kamu tidak lihat. Mereka yang mulai mengganggu ibuku. Menjadi orang, harus tahu posisi diri sendiri. Ibu mertua berstatus tinggi mana bisa dibandingkan dengan ibumu yang miskin itu. Xiao benar, kalau kamu masih mau menikah, berlututlah dan minta maaf pada ibuku. Lewat jembatan ini di depan ada Hotel Longhu. Junming, apa katamu suruh aku berlutut? Aku adalah istrimu yang sah. Belum ada pernikahan. Kamu sudah memukul dan memarahiku. Hari ini kalau tidak memberi kamu aturan yang baik, kalau kamu sudah masuk pasti akan membuat keluarga Feng berantakan. Ibu mertua benar menjadi menantu. Haruslah berbudi luhur. Berlututlah kakak Nanyan. Aku hari ini tidak mungkin berlutut pada kalian. Semua salahku. Aku hari ini seharusnya tidak datang ke sini. Nyonya Feng. Aku gantikan Yan berlutut, boleh tidak? Ibu, bangun. Feng Junming, aku tanya ini apa? Ini cuma Peter item. Miliknya kan sebenarnya apa yang terjadi? Kamu menyimpan stokingnya di saku kamu. Kamu dan Bai Xiao sudah berhubungan kan? Memangnya kenapa? Ming, Kamu berani memukulku? Tidak boleh kamu yang mulai duluan dandan. Hari ini pernikahan ini aku tidak akan melanjutkannya. Anakku mama datang. Kamu anak seorang tukang bersih-bersih. Setelah bercerai di mana kamu bisa menemukan suami sebaik aku. Hari ini, kalau kamu berani pergi, selamanya jangan harap bisa menikah denganku. Keluarga Feng kami adalah keluarga kaya di Haicheng. Banyak yang ingin menikahi anakku. Kamu pikir kamu siapa? Yan, keluarga mereka tidak baik padamu. Pernikahan ini tidak akan kami lanjutkan. Yan, kita pergi, mama akan cari uang untuk menghidupimu. Ming gioknya belum kita dapat. Berhenti. Karena pernikahan ini tidak akan dilanjutkan, maka ibumu yang masuk tanpa izin ke ruang pesta dan merusak pesta pertunangan. Dan kamu yang mencoba melawan ibuku, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Padahal dia yang mulai duluan. Ibuku sebagai Nyonya Feng dari Haicheng, seorang tukang bersih-bersih dipukul pun tidak apa. Cukupkah ini? Kamu menyapu seumur hidupmu, tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Uang ini tidak kami mau. Jangan sok suci di sini, uang ini cukup untuk memukul ibumu berkali-kali. Mari kita hitung hutang hari ini. Kamu dan ibumu berlutut di hadapanku. Sekarang mungkin aku masih bisa memaafkan nyawa kalian berdua. Mimpi kamu. Tidak mau terima baik, terima yang buruk kemari. Tahan mereka. Apa yang kamu lakukan, lepaskan anakku. Kamu ini
harus melawan aku. Feng Junming, apa yang kamu lakukan melanggar hukum? Jangan pukul anakku ah. Mama, Kamu berani bicara di sini. Feng Junming, kamu binatang, jangan sentuh mamaku. Kalau ingin Ming memaafkan mamamu bisa saja, tapi kamu harus memberikan giok yang kamu bawa sejak kecil padaku. Asalkan aku memberikan barang itu padamu, kalian akan melepaskan kami. Tidak Yan, tidak boleh. Giok itu tidak boleh kamu serahkan. Kasih atau enggak nih? Aku janji sama kalian asal kalian lepaskan ibuku. Apa aja aku mau janji. Nggak boleh Yan, jangan sampai. Kalung giok itu ada hubungannya sama asal-usulmu. Udah deh, nggak usah banyak omong, langsung aja geledah. Mingge lepas-lepas. Datangnya Bos Jiang, orang terkaya se-Indonesia. Siapa yang berani gangguan aku? Jangan-jangan Bos Jiang udah tahu. Lunan Yan itu anaknya. Papa, hati-hati, tehnya panas. Aduh, Ah, nangis mulu cuma bisa nangis. Gua hari ini terus kalah judi. Kamu si anak sialan bawa sial. Pukul-pukul. Yan, kamu kenapa? Hari ini kamu nikah ya? Kayaknya Bos Jiang belum tahu siapa anaknya. Tante, hari ini nikahnya aku sama Junming. Kalau nggak percaya tanya aja sama semua orang di sini. Anak baik, jangan takut, bilang aja sama tante. Hari ini kamu nikah ya? Aku nggak bakal nikah sama bajingan ini. Di tangan kamu ada nggak kalung giok yang sama kayak ini? Mama kamu kenapa? Cepat bawa ke rumah sakit. Dia punya ibu kayaknya. Dia beneran bukan anakku. Dia anak yang baik. Barusan dia nyelamatin nyawa aku. Tanya aja sama dia mau nggak kerja di grup Heng Seng. Ya, Benar-benar bantuan dari langit. BOS Jiang, hari ini nikahnya aku sama Xiao Xiao. Anda datang sendiri, maaf nggak sambut. orang-orang yang nggak penting minggir dulu, Bos Jiang kita. Ada yang mau ditanyain sama cewek ini? Jadi hari ini kamu nikah ya? Ada nggak kalung giok yang sama kayak ini? Kenapa kamu punya kalung giok yang sama kayak aku? Kalung giok ini di mana, bisa kasih lihat nggak? Aku tidak membawanya. Mengapa Anda ingin melihatnya? Anakku, kamu adalah anakku. Selama ini, akhirnya aku menemukan anakku. Ibu akan membalasmu. Ibu, aku juga sangat merindukanmu. Lunan Yan segalanya. Semuanya milikku. Ibu, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak tertarik pada Feng Junming si brengsek itu, ibu tidak akan menderita seperti ini. Yan, ibu tidak punya kemampuan. Ibu membuatmu menderita. Bukan salahmu. Selama ini, ibu menyimpan rahasia, tidak memberitahumu. Sebenarnya kamu bukan anak kandung ibu. Saat ibu menemukanmu dulu, Dilermo. Ada jade ini. jadi kamu harus menjaganya baik-baik, agar kamu bisa menemukan orang tua kandungmu. Tidak, ibu. Aku adalah anak kandungmu. Ibu harus cepat sembuh. Aku belum sempat berbakti padamu, ibu. Ibu kenapa? Dokter. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi tubuh pasien memang lemah, kali ini dia mengalami cedera serius ditambah dengan kemarahan. Menimbulkan komplikasi angina, kondisinya tidak baik. Apakah ada cara lain? Kalau begitu pasien harus dipindahkan ke ICU. Tapi biayanya mungkin cukup tinggi. Tidak apa-apa asalkan bisa menyelamatkan ibuku. Masalah uang aku yang akan atasi. Nona lu, Bos Jiang ingin mengundangmu. Beccheria di Heng Seng Group gaji sebulan 50.000. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Saya heran kenapa Heng Seng Group tiba-tiba menandatangani proyek triliunan dengan saya. Turn to Karina, Xiao. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Xiao tidak menyangka ya. Kamu anak dari bos kaya Jiang, aku sudah bilang.
Anak ini dari dulu kelihatan bangsawan. Ternyata tidak salah tebak. Ah, mana ada, aku juga baru tahu identitasku. Xiao-Xiao, sebelumnya aku sama Lunan yang cuma main-main, kamu pasti tahu. Aku selalu suka sama kamu. Aku tahu sih, cuma kalau Lunan yang cari kamu lagi, kamu harus kasih tahu aku. Tenang, semua gerak-geriknya aku kasih tahu. Xiao-Xiao, berani banget kamu pakai info dari aku. Buat ngaku-ngaku jadi anaknya keluarga Jiang. Diam. Kalau kamu nggak gitu lemah. Cuma mantan pelayan jeleknya Bos Jiang. Aku nggak bakal nekat kayak gini. Tapi kamu nggak punya giok dan tanda lahir buat bukti. Gimana kalau ketahuan sama Bos Jiang? Ya carikan giok itu buat aku. Buat tanda lahir palsu. Terus habisi Lunan yang biar dia nggak bisa ketahuan. Kamu kan lulusan desain, kebetulan kita butuh 2 desainer. Kamu duduk di sini aja. Napa? Berani-beraninya halangi jalan si nona besar. Nona besar. Perkenalkan, aku teman baru kalian. Sekaligus anaknya grup Heng Seng. Bai Xiao, kapan kamu jadi anaknya grup Heng Seng? Aku nggak tahu. Nona besar kalian kenal ya? Kenal, tapi hubungan kita nggak baik. Beresiko kamu pukul aku. Karena kamu halangi jalan si nona besar dan bersikap buruk sama dia. Lunan yang selamat datang di perusahaanku. Tapi ini cuma pembuka. Tebak apa yang bakal aku lakuin sama kamu? Belum cukup menderita ya? Masih berani melototin si nona besar. Nggak suka kerja? Pergi. Nona besar. Jangan terlalu diambil hati sama dia. Aku suka sama karyawan yang paham seperti kamu. Nanti aku kasih tahu ke mamaku tentang kamu. Senangnya si nona besar. Kayaknya Lunanyan sama si nona besar nggak akur ya? Kalau belum tahu, mamanya itu tukang bersih-bersih. Rumahnya sangat miskin, kalian harus lebih memperhatikannya. Itu bagus perusahaan kita. Sepertinya lantai ini masih butuh 1 petugas kebersihan untuk menyikat toilet. Serahkan saja pada Xiao Lu ya, aku akan meminta tambahan 300 yuan setiap bulan, bagaimana menurutmu? Pekerjaanku adalah desainer. Lalu apa rumahmu sangat miskin? Tambahan 300 yuan. Itu adalah penghormatan dari Menerding. Lagi pula ibumu menyapu jalan. Kau menyikat toilet, bukankah itu meneruskan pekerjaan ibumu? Kamu. Katanya untuk memeriksa apakah toilet sudah bersih. Setelah disikat, lihat air toiletnya. Apakah bisa diminum? Tenang saja Nona. Kami pasti akan mengawasinya untuk meminumnya. Jangan keterlaluan. Aduh. Kita mengganggumu kenapa? Kalau tidak bisa kerja, keluar saja. Kamu tidak berhak menyuruhku keluar. Bagaimana tidak berani keluar ya? Ya, siapa yang menyuruh? Ibumu yang tukang sapu jalanan. Sedang di ruang perawatan intensif rumah sakit. Kalau kau keluar malam ini, ibumu mungkin akan diusir dari rumah sakit. Sepertinya Xiao Lu hari ini masih agak gengsi. Mari kita semua bantu dia. Air toilet diminum beberapa kali akan terbiasa. Kita semua rekan kerja dengan berat hati mengajarkanmu, ayo. Lepaskan aku, kalian tidak takut aku akan melaporkan hal ini pada Direktur Jiang. Mau kita tidak mengganggumu bisa. Aku punya 1 pesanan. Kalau kau bisa menyelesaikannya, tidak hanya kita tidak akan mengganggumu tapi juga akan memberimu penghasilan yang lumayan, bagaimana? Kalian bisa sebaik itu. Kapan uang mukanya datang? Setelah pesanan selesai seminggu kemudian bisa dapat. Baik, aku akan. Menerding, kamu memang kejam, Huangzong. Bukan orang yang mudah katanya. Rekan wanita yang pernah bekerja sama dengannya. Tapi tak ada yang berakhir baik. Asalkan Nona merasa puas. Trik kecil ini tidak ada apa-apanya. Kerja bagus. Kamu juga kerja bagus. Ini Pak Ding. Pak Huang, tolong lihat skema ini. Perusahaan kami sangat serius. Xiao Lu ya? Orangnya cantik dan wangi, tapi kamu ingin aku menandatangani kontrak jutaan? Setidaknya minum beberapa gelas dulu. Kenapa takut aku taruh sesuatu di minuman? Kamu tidak percaya padaku, ngapain kerja sama? Pak Huang, minuman ini sudah aku minum kita.
Kamu baru minum 1 gelas, siapa yang kamu bohongi? Kita hari ini menandatangani kontrak jutaan, kamu harus minum sampai. Aku puas, ayo lanjutkan. Pak Huang, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Bisakah kita menandatangani kontrak sekarang? Jujur saja, kalau ingin menandatangani kontrak. Bisa tapi... Kamu harus tidur denganku sekali, haha. Lepaskan aku bukan orang seperti itu, kamu mendekat lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Wanita brengsek pura-pura, apa ingin menandatangani kontrak? Kamu harus membayar harganya. Lepaskan aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Sekarang mau lari sudah terlambat. Lepaskan. Kamu dengar suara apa tidak? Lepaskan. Sekarang orang suka main seperti ini. Siapa itu? Nanyan. Qian ini semua dia yang mau. Dia bohong, aku hanya datang untuk menandatangani kontrak. Bukan, ini kan sudah default. Pergi. Kalian juga pergi. Kenapa kamu di sini? Aku harus menandatangani kontrak ini, ibuku di rumah sakit. Sangat butuh uang ini. Kontrak bisa aku tanda tangani denganmu. Qian, kamu ketemu mantanmu ya? Kamu juga bisa pergi. Ceritakan setelah putus denganku kenapa jadi begini? Kamu seharusnya tahu. Kamu dan anakku bukan dari dunia yang sama. Ini 5 juta untukmu. Tinggalkan anakku. Aku bersamanya bukan karena uang. Uang ini tidak akan kuambil. Dia seharusnya kuliah di luar negeri. Setelah pulang dia akan mewarisi bisnis keluarga. Dengan statusmu bersamanya, hanya akan menghambat masa depannya. Bahkan bisa membuatnya kehilangan hak waris. Aku mengerti. Terima kasih untuk hari ini. Selain itu tidak ada yang perlu kukatakan. Baik. Kalau begitu istirahatlah yang nyenyak malam ini. Cari tahu bagaimana kehidupannya selama ini. Xiao Lu sudah kembali, bagaimana dapat kontraknya? Katanya si Huang ini tidak suka bersikap lembut di ranjangnya. Mau kami antar ke rumah sakit? Hahaha. Kalian sudah tahu dia bukan orang baik. Kami tahu, tapi kan kamu sendiri yang mau pergi. Kalau kalian bilang aku tidak akan pergi. Jangan bilang begitu kalau kamu tidak pergi. Dari mana uang untuk mengobati ibumu? Sudahlah, keluarkan kontraknya. Kedepannya layani si Huang dengan baik, tidak akan kekurangan uang. Kalian kecewa. Aku tidak menandatangani kontrak dengannya dan tidak terjebak dalam rencana kalian. Kalau tidak menandatangani kontrak, berarti kamu tidak berguna. Orang tidak berguna harus keluar dari perusahaan. Tapi karena kita sudah kenal, aku mau membiarkanmu tetap di sini. Bagaimana kalau bersih-bersih toilet di perusahaan? Sepatlah berlutut dan berterima kasih. Ada bos sebaik Nona di perusahaan lain? Walaupun aku tidak dapat kontrak dari Huang, tapi aku dapat kontrak dari grup Qian. Haha. Berani sekali berbohong. Grup Qian itu perusahaan teratas di negara ini. Kamu tahu di mana pintu masuknya? Bilang dapat kontrak tidak mungkin. Lalu ini apa? Jangan bilang kamu ambil dari perusahaan kecil. Kontrak yang ditandatangani aku akan percaya. Jangan bermimpi kau mengeluarkan ini. Rekan kerja pasti akan menertawakanmu. Buka mata kalian yang bebal, lihat baik-baik apa ini. Ternyata benar kontrak dari grup Qian. Mungkinkah Lu Nanyan benar-benar berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Qian? Dia pasti membuat stempel palsu untuk menipu kita. Kau yang tidak punya apa-apa mana mungkin bisa menandatangani kontrak dengan grup Qian? Benar atau tidak kalian cek saja. Benar atau tidak aku juga bingung. Katanya di departemen kalian ada yang berhasil menandatangani kontrak dengan grup Qian. MA tidak menyangka hal kecil ini. Sampai ke telinga Anda. Benar kontrak ini aku yang menandatanganinya. Benarkah Xiao Xiao? Kemampuan kerjamu sehebat itu. Kontrak ini jelas-jelas aku yang menandatanganinya. Nanyan, aku tahu sekarang perbedaan kita terlalu besar. Kau pasti tidak nyaman, tapi kau juga tidak seharusnya mengada-ada kalau tidak percaya. Tanya saja pada semua orang kontrak ini. Sebenarnya siapa yang menandatanganinya? Dia bohong, kontrak ini adalah sang putri yang menandatanganinya sendiri. Benar, kami juga tahu Lu Nanyan hanya iri pada bakat sang putri. Mengapa kalian berbohong kontrak ini? Jelas-jelas aku yang mengeluarkannya. Kau pembohong di depan Jiang Zong. Tidak boleh sembarangan bicara. Jiang Zong, Anda harus percaya padaku, aku tidak berbohong. Pembohong keluar. Sudah cukup.
Aduh, Anda jangan marahi Nanyan. Lagi pula dia adalah penyelamat Anda. Dan dia di perusahaan. Bukan sekali dua kali bertindak semena-mena. Aku menyuruhmu bekerja di perusahaan bukan untuk berbuat sewenang-wenang di sini. Aduh, aku berhasil mendapatkan kontrak sebesar ini. Apa hadiah Anda untukku? anak ini Zhang King. Perintahkan buat pesta untuk sang putri. Setiap karyawan harus hadir. Baik. Nanyan, kau adalah penyelamat ibuku. Aku tidak menyalahkanmu untuk kejadian kali ini. Aku harap kamu juga bisa datang ke pesta perayaan kali ini. Aku tidak akan. Kamu boleh tidak datang. Tapi ibumu yang miskin itu, bisakah tetap tinggal di rumah sakit? Apa yang kalian bicarakan? Hei Bu, aku sedang berdamai dengan Nanyan. Lagi pula kamu juga tidak ingin kita bertengkar terlalu jauh. Benarkan Nanyan? Aku akan datang ke pesta perayaan. Apa menurutmu aku salah melihat orang? Bagaimana mungkin Nanyan melakukan hari ini seperti ini? Mungkin Anda tidak salah melihat orang. Apa maksudmu? Apa kamu curiga yang berbohong adalah putriku? Aku hanya berpikir saat kita bertemu. Nona Lu dia juga memakai baju Xiuhe, yang paling penting sampai sekarang. Nona besar belum mengeluarkan giok Phoenix putih yang bisa membuktikan identitasnya. Apa maksudmu? Bai Xiao mungkin bukan putriku. Bagaimana kalau Anda melakukan tes DNA? Hei, ini kan pesta perayaan Nona besar. Ah, kamu si sampah masih berani datangnya. Jangan bilang begitu. Dia sejak kecil hidup bersama ibunya yang miskin. Sepertinya dia belum pernah melihat makanan penutup kelas atas. Aku sengaja mengundangnya hari ini. Untuk mencicipi. Aku tidak butuh belas kasihanmu menurutku. Pesta perayaan ini hanyalah nama belaka. Apa lepaskan aku? Apa yang kuberikan padamu kamu harus makan. Bagaimana belum pernah makan makanan enak seperti ini? Terlalu terburu-buru sampai tersedak ya. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Aku memanggilmu ke sini. Hanya ingin kamu melihat hal yang seharusnya menjadi milikmu. Pada akhirnya akan menjadi milikku. Pria yang seharusnya menjadi suamimu, pada akhirnya akan kuambil. Pesta perayaan yang seharusnya menjadi milikmu, aku juga mengambilnya. Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak peduli. Oh ya, kalau begitu aku akan bilang. Yang seharusnya menjadi posisi nyonya besar milikmu, aku juga sudah merebutnya. Asalkan kamu mau memberikan jade itu padaku, aku berjanji. Sejak saat ini aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Saat ibu menemukanmu dulu di lehermu. Ada jade ini. Jadi kamu harus menjaganya dengan baik. Agar kamu bisa menemukan orang tua kandungmu. Jade ini sangat penting bagiku. Aku tidak mungkin memberikannya padamu. Kalau begitu jangan pilih minuman keras tapi hukuman. Sampai sekarang memberi atau tidak. Bukan kamu yang menentukan, pegang dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku sarankan kamu untuk bersikap baik. Jangan coba-coba mengambil jadeku. Berikan padaku, kembalikan padaku. Tampaknya kamu memang ditakdirkan. Tidak bisa mempertahankannya. Apa yang kalian berdua lakukan? Jiang, tolong bantu aku, Bai Xiao, dia merebut jadeku. Ibu sebenarnya Lu Nanyan, tapi dia merebut jadeku. Jade, apa tunjukkan padaku? Feng Baiyu. Ini dia, ini jadeku. Kamu bohong, jade ini memang milikku. Semua orang di sini bisa membuktikannya. Jelas-jelas kamu yang merebut jadeku. Ibu, kamu harus percaya padaku. Ini jade putriku. Ibu, aku tahu kamu akan percaya padaku. Berikan padaku. Jade ini benar-benar milikku, itu milik ibuku. Sejak aku ditemukan waktu kecil aku sudah memakainya. Kamu ditemukan? Ya, saat aku berusia 5 tahun. Aku ditemukan oleh ibu yang sekarang 5 tahun. Saat putriku hilang, juga berusia 5 tahun. Ibu, apa kamu lebih percaya perkataan orang asing daripada percaya perkataan putri kandungmu? Tolong percayalah padaku. Sebelum masalah ini jelas, jade ini tidak akan diberikan kepada siapapun. Jiang, hasil tes DNA sudah keluar. Orang yang diuji Bai Xiao dengan klien Jiang Ingqiu dikonfirmasi sebagai hubungan ibu dan anak. Jiang, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Jade ini sangat penting bagiku. Sudah cukup, aku sudah bilang. Ini adalah jade putriku, kamu di kantor. Mengambil prestasi jasa sudah keterlaluan, sekarang kamu malah mengambil jadenya. Kamu berani sekali. Tidak mungkin, jade ini adalah milikku sejak kecil, Bai Xiao. Apa sih caramu?
Sampai Jiang bisa salah paham begini. Nanian anak itu bagaimana bisa melakukan hal seperti ini hari ini? Bagaimana kalau Bapak melakukan tes DNA? Hei, tolong lakukan sesuatu untukku. Mama, tes DNA apa sih? Apakah Mama tidak percaya aku adalah anak kandungmu? Mama minta maaf padamu, susah payah menemukanmu. Mama malah meragukanmu. Kedepannya Mama tidak akan seperti ini lagi. Mama, aku tidak menyalahkanmu. Tapi Lunan yang berkali-kali menyusahkanku. Aku takut dia akan tetap membahayakanku. Jangan takut, Mama akan membela keadilan untukmu. Kalian mau apa? Kamu seharusnya tidak menyakiti anak yang susah payah ku cari ini. Mama, bagaimana kalau kita lupakan saja? Walaupun aku tidak tahu apa maksud Nanyan mengambil jadeku, tapi dia tetap tidak berhasil kan? Bai Xiao, kamu tidak tahu malu jade ini adalah satu-satunya bukti untuk menemukan orang tua kandungku. Mengapa kamu malah mengambilnya? Sudah cukup aku bilang mengapa kamu mengambil jade, Xiao Xiao. Ternyata kamu punya niat seperti itu. Aku tidak peduli dari mana kamu dengar rencanamu ini. Mungkin akan gagal. Aku tidak akan tertipu olehmu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Yang aku tahu, aku tidak salah. Kakak Nanyan, mengapa kamu begitu keras kepala? Kalau kamu mau berlutut dan minta maaf padaku, aku bisa membujuk Mama untuk memaafkanmu sekali. Xiao Xiao, kamu terlalu baik hati. Mama susah payah menemukanmu, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Dengar. Berlutut dan minta maaf pada putriku. Kalau tidak, aku akan mematahkan tanganmu. Aku tidak akan berlutut, apalagi minta maaf. Untuk hal yang masih tidak berani keras kepala. Jade ini adalah harta tak ternilai putriku. Pegang dia. Lepaskan aku. Kamu yang nyari masalah sendiri. Atau aku yang suruh orang bantuin kamu? Aku gak bohong, yang tertipu itu kamu. Bai Xiao, kebohongan gak bisa ditutupin selamanya. Suatu hari nanti kamu akan bayar atas perbuatanmu. Mama, dia mutuk aku takut. Jangan takut, Mama yang urus dia. HMH. Kayaknya kamu gak ngerti betapa pentingnya anakku buat aku gak bakal biarin siapapun menghina dia, pukul dia. sampai dia sadar diri. Jiang, udahlah, dia kan pernah nolongin kamu sekali. Stop, kamu udah sadar salahnya belum? Aku bilang hal yang gak aku lakukan. Aku gak mau ngaku. Kalau gitu aku cuma bisa lanjutin. Ngajarin kakakmu lanjutin pukul dia. Sampai dia mau berlutut minta maaf. Berhenti. Wah, Kien, kamu datang. Maaf gak sambut kamu. Ada apa kamu datang ke sini? Aku mau bawa dia pergi. Dia udah bikin anakku marah, kamu mau bawa dia pergi. Kayaknya kurang cocok deh. Jiang bercanda ya, walaupun dia bikin anakmu marah. Ada aku yang jagain dia, gak perlu banyak orang ngebully dia. Kien, jangan sampai kamu tertipu sama dia. Jelas-jelas dia yang nyuri barangku duluan. Makanya kita hukum dia. Aku beneran gak. Aku percaya, minggir. Kien, kamu gak takut bikin keluarga Jiang marah? Keluarga Jiang gak perlu kamu anak kecil yang ngatur. Maksud anakku itu maksud keluarga Jiang. Hentikan dia, Chin. Keluarga Jiang gak mau bermusuhan sama kamu. Lu Nanian, kamu harus tinggal. Ini urusanku sendiri, kamu jangan ikut campur. Jangan ngomong gitu mulai sekarang. Aku gak bakal biarin kamu sendirian, Jiang. Kamu mau bermusuhan sama keluarga Kien. Haha, kuine. Hari ini kamu marah besar buat cewek. Gak takut nanti dibalas sama keluarga Jiang. Kamu bisa coba, aku rasa Jiang juga gak mau sama-sama rugi sama keluarga Kien. Biarkan mereka pergi. Mama, keluarga Jiang kan orang terkaya di negeri ini. Kenapa begitu mudahnya membiarkan mereka pergi? Kian Mo itu orangnya tidak bisa diremehkan. Di usia 20 tahun dia sudah membangun kerajaan bisnis di luar negeri. Sekarang industrinya sudah mulai berkembang di dalam negeri. Menyinggung dia tidak baik untuk keluarga Jiang. Sakit tidak? Sedikit. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Dokter bilang kamu tidak apa-apa, setelah ini istirahat yang cukup saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Dulu waktu kamu meninggalkanku kan bilang sudah menemukan cinta sejati. Kenapa sekarang hidupmu begitu buruk? Kian Mo, kita putus saja. Nanian, jangan bercanda seperti ini. Aku tidak bercanda, aku menemukan Feng Junming. Dia adalah cinta sejatiku. Baik, aku mengerti.
Nanyan meskipun hari ini hanya menemani kamu berakting. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Maukah kamu memberiku kesempatan? Itu semua sudah menjadi masa lalu. Cinta sejatimu itu hanya pria brengsek harus menunggu terluka, baru mau kembali. Biarkan aku main. Hati-hati jangan sampai kasurnya terbakar. Aku tidak akan. Kamu mau tidak? Untuk mencoba lagi denganku. Ya. Kamu tadi bilang apa aku tidak dengar? Tidak ada, kamu istirahat saja. Aku pulang dulu. Biarkan untukmu saja. Non, Katakan. di luar villa ada seorang Tuan Feng ingin bertemu. Dia mengaku sebagai tunanganmu. Suruh dia pergi sekarang, ini statusku. Apakah dia bisa mencapainya? Ya. Tunggu, dia masih berguna, panggil dia masuk. Wah, xiao xiao. Keluarga Jiang ini memang pantas disebut orang terkaya, dekorasinya begitu mewah. Kamu datang hanya untuk mengatakan ini. Ambilkan itu untukku. Hey xiao xiao. Beberapa hari ini tidak bertemu. Aku merindukanmu sampai tidak bisa tidur. Pernikahan terakhir tidak selesai, kapan kita mengadakan pernikahan lagi? Aku ingat orang yang menikah denganmu terakhir adalah Lu Nanyan. Baru kemudian diganti dengan aku. Hahaha. Xiao xiao, jangan cemburu. Orang Lu Nanyan itu. Dia tidak layak. Xiao xiao, tenang saja, nanti aku akan menyiapkan untukmu pernikahan yang jauh lebih megah dari itu. Baiklah kalau begitu. Tunjukkan padaku kesungguhanmu bagaimana. Kamu ingin aku melakukan apa? Sederhana. Asal kamu bisa tega terhadap Lu Nanyan, aku akan percaya bahwa kamu tulus padaku. Itu mudah, aku pasti akan membuatmu puas. Kalau begitu, Ibu Lu Nanyan yang tidak berguna itu sedang dirawat di rumah sakit. Kamu mengerti maksudku kan? Baiklah. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Yan, kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Ibu, aku baik-baik saja. Semuanya baik di perusahaan, jangan khawatir. Benar-benar drama ibu dan anak yang mengharukan. Sungguh membuatku terkesan. Kamu datang untuk apa? Aku datang tentu saja untuk memberitahu nenek tua ini sebuah kebenaran. Feng Junming, aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan, nenek tua. Kamu tahu Lu Nanyan ini sudah lama dipecat dari perusahaan. Kamu sekarang dirawat uang ini. Jangan-jangan dia dapat dari menjual diri. Apa kamu dipecat? Penyakit ini tidak usah diobati, kita pulang saja. Ibu jangan percaya dia, uang ini semua hasil kerja kerasku. Feng Junming, pergi dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Jangan tegang kalau kamu tidak punya uang. Kamu bisa tidur denganku, semalam sudah lama tidak kusentuh. Sekarang semalam 10.000. Kamu juga tidak rugi. Lepaskan putriku. Pergi kau. Wanita brengsek. Kau pikir aku baik-baik saja ya? Lagian nanti kau juga akan dijual. Mending sekarang bikin aku puas. Ibu jangan marah. Aku bisa cari kerja baru, aku pasti nggak akan melakukan hal yang memalukan. Lihat ini apa? Surat pemecatan. Jiang sudah bilang, sekarang nggak ada perusahaan yang berani pekerjakan kau. Ini nggak ada hubungannya denganmu, pergi sana. Nanyan, kau memang naif ya. Kau pikir dengan begini, aku akan pergi. Aku bisa pergi. Kalau nggak pergi, aku telepon polisi. Aku nggak akan kasih kau kesempatan. Hei. Kalian ngapain-ngapain? Lepaskan ibuku. Aku kasih kau kesempatan lagi, kalau kau nggak bikin aku puas, aku cabut. Selang nenek tua ini bikin dia mati. Jangan-jangan dengerin dia. Diam kau. Ini melanggar hukum. Dokter, tolong.
Percuma, ini wilayah Jiang. Gak ada dokter yang berani datang. Diam kau. Dengar ya, kalau kau masih mau selamatkan ibumu, berlututlah merangkak ke sini, jilat sepatuku. Kau binatang. Aku akan melawanmu. Orang tua aku terlalu baik sama kau ya. Kau berhak bicara. Ibu, aku berlutut, aku berlutut. Aku sudah berlutut, bisa lepaskan ibuku. Berlutut nggak cukup, kata Ming, harus merangkak. Kasih kesempatan dong. Diam di sini, jilat sepatuku baru aku lepaskan. Ngomong apa lagi? Ayo, dia nggak minta tolong. Lepaskan. Lepaskan. Kau siapa, anak muda? Aku peringatkan kau. Jangan ikut campur. Ah. Jangan menangis, aku datang. Akhirnya kamu datang, aku sangat takut. Jangan takut, tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Hei, aku bicara padamu. Kamu tidak dengar ya? Tanganku. Duduk dulu, aku urus sampah ini. Bilang tangan mana yang menyentuhnya. Aku kasih tahu, aku dari keluarga Jiang, kamu percaya tidak? Tidak bilang ya. Pelan-pelan, aku salah. Menyakitinya harus bayar mahal. Buang dia. Tolong selamatkan ibuku. Tenang, aku akan atur. Dokter terbaik akan memeriksanya. Terima kasih. Kamu sebenarnya kenapa sampai bermusuhan dengan keluarga Jiang? Mereka terus menyakitimu. Aku juga tidak tahu hari pernikahan. Bai Xiao ingin merebut Giokku. Akhirnya dia diakui oleh Jiang dan terus menyakitiku. Giok. Aku akan kirim orang untuk menyelidiki. Sementara ini tinggal di rumahku. Aman sedikit. Ini tidak merepotkanmu ya? Maukah kamu mengalami hal seperti ini lagi? Kalau begitu maaf merepotkanmu. Kasih hapmu. Kalau ada bahaya langsung telepon aku. Jadi baik, jangan buat aku khawatir. Ibu ini ibuku. Dia baik, kamu tidak perlu merasa tertekan. Lama tidak jumpa, Nona Lu. Kalian kenal. Pacar kuliahmu dulu. Tentu saja ibu tahu. Halo Tante. Ibu Nan yang takut, jangan takutkan dia. Anak ini. Masa takut ibu akan memakannya? Tenang, ibu tahu batasnya. Kian, kami menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Nona Lu. Baik, aku segera ke sana. Aku ada urusan mendadak, telepon aku kalau ada apa-apa. Aku ingat, kamu pernah bilang tidak akan mengganggu Amo lagi. Kenapa sekarang dia terus mengganggunya? Mau mencari perlindungan dari keluarga kaya? Maaf Bu, saya sedang menghadapi sedikit masalah. Saya tahu masalahmu, kamu telah membuat keluarga Jiang marah. Sekarang malah melibatkan Amo. Dan juga bermusuhan dengan keluarga Jiang, kamu tahu. Sebenarnya Amo kami akan menikah dengan putri keluarga Jiang. Maaf. Maaf tidak ada gunanya. Jika kamu benar-benar peduli padanya, seharusnya kamu menjauh darinya. Kalian bukan dari dunia yang sama. Saya akan pergi sekarang. Berhenti, kalau kamu pergi sekarang. Kamu sengaja ingin membuat Amo marah padaku. Tunggu beberapa hari lagi baru pergi. Mama, tubuhmu baru sembuh, jalan pelan-pelan. Tidak apa-apa, Mama sudah sembuh. Dokter yang diundang oleh Kian sangat hebat. Sudah sembuh, kalau masih di rumah sakit hanya buang-buang uang. Tidak baik selalu berhutang budi pada orang. Maaf, tidak ada gunanya. Jika kamu benar-benar peduli padanya, seharusnya kamu menjauh darinya. Kalian bukan dari dunia yang sama.
Mama saya akan menemukan pekerjaan lagi. Jangan khawatir. Mama tidak khawatir, Mama tahu Nanyan kita Paling berbakti. tidak bisa masuk perusahaan besar, tidak apa-apa. Kita bisa coba perusahaan kecil. Kamu selalu menjadi kebanggaan Mama. Ayo pergi. Meijia. Sudah beberapa hari tidak melihatmu bekerja, kamu sudah berhenti. Ada masalah di rumah. Kebetulan saya ada lowongan. Pelayan paruh waktu hari Minggu sehari 500, kamu mau? Oh, mau, terima kasih banyak. Mama saya ikut denganmu ya. Anak saya ikut, boleh tidak? Tentu saja boleh. Ingat besok datang tepat waktu. Terima kasih banyak. Bagus sekali, Mama. Baik, urusan sudah selesai. Yan, Mama tidak berguna membuatmu ikut menjadi pelayan. Mama, pekerjaan tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Bisa bersama Mama saya sudah sangat senang. Benar. Kita ibu dan anak tidak berharap menghasilkan banyak uang. Asalkan kita bersama-sama sehat walafiat. Aman sentosa saja sudah cukup. Lu Nanyan, baru 2 hari tak jumpa. Ternyata kau benar-benar jadi pelayan bersama ibumu ya? Menurutku jadi pelayan bukanlah hal yang memalukan. Maaf ya adik Nanyan. Tangan saya tergelincir, tolong bantu saya. Bersihkan area ini. Apa kalian tahu aturannya? Bersihkan sambil berlutut. Itu adalah tugas seorang pelayan sepertimu. Yan, apa kau baik-baik saja? Para nyonya sekalian, anak saya belum pernah melakukan pekerjaan ini. Saya saja yang akan melakukannya. Saya bisa membersihkannya sampai bersih. Ibu jangan begini. Tidak apa-apa, ibu sering melakukannya. Maaf ya adik Nanyan. Tangan saya tergelincir lagi, tolong lakukan sendiri, turun dan bantu saya mengambil gelang itu. Bai Xiao, jangan terlalu berlebihan. Nona Bai, anak saya tidak pandai berenang. Bisakah Anda mencari orang lain? Baiklah, jika dia tidak mau pergi. Lalu kau yang pergi, bukankah kau paling suka membela anakmu? Ibu, uang ini tidak kita hasilkan. Silakan cari orang lain yang lebih mampu. Bagaimana? Sekarang ingin pergi? Tidak semudah itu. Kalau tidak pandai berenang, kita bisa melatihnya. Jangan harap kalian bisa menyakiti anakku. Hayah, nenek tua, minggir kamu. Lepaskan anakku. Ingin sekali membela anakmu ya? Begitu aku penuhi keinginanmu, ayo pergi. Yan. Pergi. Jangan. Pergilah. Ibu. Dasar nenek tua tersedak kan? Apa boleh buat ini akibat melawan aku? Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti anakku. Begitu, lanjutkan. Ibu. Jangan macam-macam. Mama, tolong, siapa yang bisa menyelamatkan Mama? Kalian sedang apa? Apa yang mereka lakukan sampai kalian memperlakukan mereka seperti ini? Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Jongzong tadi ibu dan anak ini yang tidak sopan kepada nyonya besar. Mereka juga mencoba mencuri barang nyonya besar. Kami benar-benar tidak punya pilihan lagi. Baru memberikan hukuman kesel kepada mereka. Mama, apakah kamu lagi merasa kasihan? Barusan si tua ini mau mendorongku ke dalam air dan juga membuat tanganku sakit. Xiao. Kamu baik-baik saja, cepat panggil dokter. Anak yang susah payah ditemukan kembali. Biasanya dipegang di telapak tangan saja, masih kurang kamu berani menyakitinya. Seseorang terus hukum dia, kamu hukum dia saja. Aku tidak mau. Mama. Jongkok. Kamu nenek tua sialan, aku tidak mau, masih berani tidak mencuri barang nyonya besar. Mama. Jiangzong, apakah hukumannya agak terlalu berat? Mengganggu anakku Hian Jingke. Pantas saja dihukum. Jiangzong, mama saya benar-benar tidak mengganggu Nona Bai. Saya mohon lepaskan dia. Saya mohon kepada Anda. Jangan macam-macam. Saya mohon kepada Anda. Nyonya besar, kami benar-benar tahu salah, saya mohon kepada Anda. Lepaskan mama saya. Kalau mau saya lepaskan mama kamu juga bisa, tapi kamu harus menggantikan mama kamu menerima hukuman, berani tidak? Asal kamu mau lepaskan mama saya, apa saja boleh dilakukan padaku. Baiklah, ambil cambunya.
Ayan. Lepaskan aku, saya mohon, lepaskan anak saya. Nenek tua, minggir jauh-jauh, sepatuku kotor. Kamu bisa ganti tidak? Tolong kalian tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anak saya, dia hampir mati dipukul. Nyonya besar kalau dipukul lagi bisa mati. Siapa yang izinkan kamu membantunya, Mama? Kenapa sekarang bahkan seorang sekretaris kecil pun tidak mendengar perintahku? Zhang King benar, nyawa manusia penting. Yan, semuanya salah Mama. Mama seharusnya tidak membawamu ke sini, Mama akan membawa kamu pergi sekarang. Berhenti! Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Nona bayi kamu sudah cukup menyakiti mama saya. Belum cukup. Mamamu boleh pergi tapi kamu tidak boleh. Saya curiga kamu mencuri gelang saya. Jangan keterlaluan. Gelangmu jelas-jelas kamu sendiri yang melemparkannya. Semua orang di sini bisa menjadi saksi, jelas-jelas kamu mencuri gelang saya. Jika kamu ingin membuktikan ketidakbersalahan, maka kamu harus melepas semua pakaianmu agar kami bisa memeriksanya sendiri. Manajer Hyun. Bisakah kamu mengangkat tanganmu dan membiarkan putrimu melepaskan kami, ibu dan anak ini? Keinginan putri saya adalah keinginan saya. Jika suatu hari kamu menemukan bahwa putri baikmu selalu berbohong dan pelaku kekerasan sebenarnya adalah dia, apakah kamu akan menyesal? Meskipun putri saya berbohong itu karena kesalahanmu yang membuatnya tidak bahagia. Saya salah menilai orang. Saya pikir Anda berbeda dari yang lain. Putri saya yang baru saja saya dapatkan kembali. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, termasuk saya. Apakah jika saya melepas hari ini saya bisa pergi? Tentu saja, tapi kamu harus benar-benar telanjang baru bisa pergi. Lu Nanyan. Besok kamu akan menjadi viral di seluruh internet. Hahaha. Masih muda telanjang di depan umum. Benar-benar tidak tahu malu. Wajahnya seperti rubah, jelas-jelas perempuan nakal. Tidak tahu sudah tidur dengan berapa pria. Yan hanggan mama mon hanggan lepas. Mama yang kotor bukan saya, tapi hati manusia. Jangan. Hanggan lihat kalian semua, hanggan lihat. Yan. Kenapa kamu punya tanda lahir ini? Mama, kenapa di punggung saya ada awan kecil? Hanya Yan yang punya. Awan kecil ini di punggungnya menandakan Yan adalah hadiah dari Tuhan. Untuk Mama, hadiah yang sangat istimewa. Hahaha, apa kamu mau pura-pura jadi anakku? Sengaja digambar. Waktu aku menemukannya sudah ada. Apa yang mau kamu lakukan padaku kali ini? Tidak mungkin ada dua tanda lahir yang sama, Xiao. Mama, biarkan Mama melihat tanda lahir di tubuhmu. Untung aku sudah menggambar tanda lahirnya sebelumnya. Mama kan sudah dilihat. Kenapa masih harus diperiksa? Jangan bergerak. Mama, kamu menyakitiku, Mama. Kamu bukan anakku. Bagaimana mungkin? Apakah anakku adalah? Mama, bagaimana bisa kita baru saja selesai tes DNA, bukan? Aku benar-benar anak kandungmu. Ya, tes DNA tidak bisa dipalsukan. Dan batu giok Feng Bayu juga ada padamu. Tidak mungkin salah. Berhenti. Minggir. Menyingkir, kamu mau apa? Menyingkir. Jiang, kamu benar-benar lucu. Apa yang lucu dariku? Lucunya kamu tidak tahu anak kandungmu berdiri di depanmu, malah dipermainkan oleh seorang penipu. Kian, apa maksudmu? Lu Nanyan yang selalu kamu sakiti adalah anak kandungmu, sedangkan bayi Xiao ini hanya seorang penipu. Mama, aku tidak percaya. Jiang tidak berani mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh. Ini buktinya. Bagaimana mungkin? Tidak, Mama, jangan percaya mereka. Mereka pasti bersekongkol dengan Lu Nanyan. Bukti-bukti ini semuanya palsu. Jiang, kalau tidak percaya bisa tes DNA lagi. Tapi kali ini kamu harus pastikan laporannya aman. Jangan sampai diutak-atik lagi. Aku tidak mau. Bukannya Mama sudah bilang tidak akan meragukanku lagi. Jiang, sekarang ada satu cara lagi, yaitu tes darah. Ini adalah Gio pusaka keluarga Jiang. Hanya keturunan langsung yang bisa mengaktifkan fenomena aneh ini, Xiao. Coba kamu
Bagaimana mungkin? Jade Phoenix tidak bereaksi. MA pasti Jade ini sudah lama tidak dirawat. Jadi rusak, jangan percaya ini. Luna Nian, coba kamu juga. Aku tidak ingin menjadi anakmu. Yan, coba saja. Bukan untuk yang lain, hanya untuk membersihkan nama kita. Ibu dan anak. Jade Phoenix menunjukkan gambarnya. Luna Nian, kamu adalah keturunan keluarga Jiang. Kamu adalah anakku. Tidak, MA ini pasti rencana mereka. Jangan percaya ini. Berani kamu lakukan tes DNA lagi. Kamu penipu. Sampai sekarang kamu masih menipuku. Aku akan membuatmu membayar. Aku penipu, lalu kamu apa? Bukankah kamu yang membantuku si penipu ini? Menyakiti anakmu, kamu tidak tahu kan? Setiap kali aku melihat anakmu ingin mengungkapkan kebenaran. Tapi kamu menyakitinya, hatiku senang sekali. Hahaha. Yan MA salah. Mabuta, maafkan Ma. Yan, mulai sekarang kamu bisa kembali menjadi putri keluarga. Jiang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Yan MA menyakitimu. MA tahu salah. Tolong maafkan Ma. MA, ayo pulang. Yan. MA minta maaf. MA pantas mati cukup. Sudah kubilang ini Jade anakku. Kamu di kantor mencuri jasanya, sekarang mencuri jadenya. Kamu berani sekali, aku mempekerjakanmu di perusahaan. Bukan untuk kamu berkuasa. Meskipun anakku berbohong itu karena kesalahanmu. Membuatnya tidak bahagia, ini salahku. Melihatmu disakiti. Aku buta oleh keserakahan. MA pantas mati Yan. Cepat bangun, Mama akan setuju dengan apapun yang kamu minta. Memang kalau bukan karena keberuntungannya, walaupun kamu dan Bai Xiao membunuhnya, kamu juga tidak akan tahu sama sekali. Aku salah. Yan itu anak yang baik, setelah dia bangun, pasti dia akan memaafkanmu. Jiang Zong, pasien sekarang perlu istirahat, lebih baik kamu tenang saja. Baik, aku akan tenang. Jiang Zong, Yan pasti akan bangun. Kamu tenang saja. Kalau Yan bangun, apakah dia tidak akan memaafkanku? Dia tidak akan mengakuiku sebagai ibunya, aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Bantu aku untuk membujuknya. Hanya saja anak ini, karakter dia agak sulit. Kamu kali ini terluka terlalu dalam. Aku tidak hadir dalam 20 tahun hidupnya. Tahun-tahun ini, bagaimana dia menjalaninya? Bisakah kamu memberitahuku? Aku akan membawamu ke tempat dia tumbuh besar, untuk melihat-lihat. Baik. Hyunzon, inilah tempat kami ibu dan anak tinggal. Jiang Zong, maafkan kami. Kalian berdua tinggal di ruangan sekecil ini. Dulu ketika aku menemukannya itu musim dingin. Dia seperti anak kucing kecil sekali, berbaring di dalam kotak kayu kecil itu. Musim dingin begini. Kenapa ada anak kecil di sini? Nak. Aku berpikir setelah dia masuk SMP, aku akan mengganti rumah yang lebih besar, tapi dia tidak mau, katanya tempat ini sudah cukup. Di sini ada kenangan indah kami. Sebenarnya aku tahu anak ini, dia bukan tidak mau tinggal di rumah besar. Dia hanya tidak tega aku mengeluarkan uang. Yan sejak kecil, dia anak yang penurut. Dari kecil sampai besar, dia mendapatkan banyak piagam penghargaan. Yan waktu kecil sangat pintar, teman-teman kerjaku semua orang iri padaku punya gadis sebaik ini. Wah, waktu dia kecil ujiannya selalu tidak pernah keluar dari 3 besar beasiswanya. Tidak dihambur-hamburkan, dipakai untuk membantu keluarga.
Baju ini. Aku pernah lihat dia pakai. Oh iya, ini bajunya waktu kuliah. Tidak mahal, cuma belasan ribu. Di sini sudah banyak bolongnya. Waktu itu aku takut dia malu di depan teman-temannya. Aku ingin diam-diam belikan yang baru. Tapi si anak bodoh ini dia tidak mau. Dia bilang ingin menabung untuk beli rumah besar. Pak Jiang, cepat bangun. Apa yang sedang dilakukan ini? Saya yang harus berlutut. Terima kasih atas kebaikan Anda pada Yan Yan. Cepat bangun. Anda membesarkannya dengan sangat baik. Kalau bukan karena Anda, Yan Yan saya sudah mati kedinginan di musim dingin itu. Saya tidak bisa membalas budi ini. Pak Jiang, jangan bicara begitu. Bisa bertemu Yan Yan, itu juga keberuntungan besar saya. Duduklah, cepat duduk. Apa maksud Anda? Dia sudah terlalu banyak menderita. Dia seharusnya menjadi putri yang dimanjakan. Saya harus memberinya hidup yang tanpa kekhawatiran. Kalau bukan karena Anda, saya akan kehilangan dia selamanya. Pak Jiang, Yan Yan anak yang begitu baik. Kenapa bisa terlantar di luar? Saya waktu muda salah menikah. Melahirkan Yan Yan, ayahnya mabuk dan berjudi. Dan memukuli kami berdua suatu hari. Suatu hari dia membawa sekelompok preman. Ingin menjual Yan Yan untuk melunasi hutang. Mas, ini jeruk bukan apel. Kalian siapa, kenapa masuk rumah saya? Saya ada hutang di luar. Saya berjanji pada mereka memberikan Yan Yan untuk melunasi hutang. Dasar binatang. Kamu suka berjudi saja sudah cukup, kenapa bisa melakukan hal menjual anak untuk melunasi hutang? Lepaskan. Dia cuma anak yang tidak berguna. Setelah dia besar nanti, juga hanya akan menjadi istri orang lain. Tidak bisa menjual Yan Yan. Sama seperti kamu. Lebih baik menjualnya, menghemat beberapa tahun persediaan makanan. Tidak. Tidak bisa menjualnya. Abang Long. Bagus, ternyata dia cantik. Anak itu di bawah hutang kita. Lunas terima kasih, Abang Long. Tidak. Mama, aku mau mama. Aku. Mama. Abang. Aku mohon kamu tidak bisa membawanya. Berapa hutangnya, aku akan pelan-pelan melunasinya. Kau tidak ada habisnya. Yan. Abang Long tidak apa-apa, bawa saja si anak ini. Yan, kembalikan Yan Yanku. Istriku ngomong ngawur. Sejak saat itu, aku bercerai dengan si brengsek itu, mendirikan perusahaan sendiri. Tapi aku tidak pernah berhenti mencari Yan. Bagiku, dia adalah orang yang paling penting. Aku sering berpikir, kalau suatu hari aku menemukannya, aku akan memberinya yang terbaik di dunia, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Tapi sekarang aku baru tahu. Orang yang membuatnya menderita, ternyata adalah aku. Aku dan si penipu. Bersama-sama menyiksanya, menghinanya. Bagaimanapun dia menjelaskan dan memohon, aku tetap tidak bergeming. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Pak Hyun, Aku tidak pantas. tidak apa-apa sekarang. Semuanya sudah jelas. Yan sekarang punya ibu yang baik seperti Anda. Yang membelanja dia tidak akan Lagi menderita. Aku mohon satu hal. Pak Jiang, cepat bangun. Ada apa yang bisa kita bicarakan? Saya tahu saya salah. Yan tidak mau mengakui saya sebagai ibunya. Saya mau kembalikan Yan kepada saya ya. Saya akan mengganti rugi, mengganti semua yang telah kau lakukan selama ini untuk merawatnya. Saat saya menemukannya, saya sudah menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Saya tidak pernah berpikir untuk meminta kompensasi apapun. Saya tahu. Saya tahu kau benar-benar baik padanya. Tapi coba pikirkan.
Jika dia kembali ke sisiku, dia akan menjadi putri bangsawan. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan demi dia. Kau seharusnya mengembalikannya padaku. Di kartu ini, ada 300 juta yuan. Ini sebagai kompensasi atas semua yang telah kau lakukan selama ini untuk merawatnya. Saya tidak mau uangmu. Saya tahu saya tidak mampu membuatnya hidup susah selama ini. Tenang saja. Saya akan membantumu membujuknya, tapi semuanya tergantung pada keinginannya. Terima kasih ini. Kau harus menerimanya. Kalau tidak, saya akan sangat bersalah. Kau harus menerimanya. Tidak tahu kapan Yan akan bangun. Setelah dia bangun, apakah dia tidak akan memaafkan saya? Jiang, tenang saja. Yan adalah anak yang baik. Dia pasti akan memaafkanmu. Jiang putri sudah bangun. Yan sudah bangun. Yan cepat berbaring, penyakitmu belum sembuh. Jiang, saya sudah baik-baik saja. Kamar ini terlalu mahal, saya sekarang tidak punya pekerjaan, tidak mampu membayarnya. Mohon minggir. Yan, Mama minta maaf padamu. Mama sekarang akan segera mengumumkan mengembalikan posisimu. Tidak mewarisi posisiku. Menjadi CEO Heng Seng. Jiang, tidak usah. Sekarang saya hanya ingin hidup bersama mama saya. Hidup sederhana. Yan, saya juga mamamu. Maafkan Ibu Jasayan. Yuk ibu, kita pulang. Yan, dia kan tetap ibumu. Ibu kandungmu. Ibu ngomong apa sih? Ibu kandungku cuma ibu satu-satunya. Yan, ibu udah banyak salah. Kamu benci sama ibu itu wajar. Tapi ibu mohon. Kasih ibu kesempatan buat menebus kesalahannya. Pak Jiang bercanda ya, antara aku sama bapak. Nggak ada perasaan apa-apa, mana ada benci. Ibu, ayo kita pergi. Pak Jiang. Zhang King, menurut kamu, apa aku pantas mati susah-susah nyariin anak? Tapi dia nggak mau mengakui. Nggak semuanya salah ibu. Salahnya Bai Xiao terlalu licik. Sampai bikin ibu sama si sulung jadi renggang. Iya, si Bai Xiao yang manis itu. Suruh orang tangkap dia. Aku mau dia bayar, aku mau dia langsung minta maaf sama Yan. Baik, saya langsung suruh orang cari keberadaannya. Si tua bangka sialan. Emangnya kamu sendiri yang tolol nggak bisa kenalin anak, malah nyalahin aku semua nggak bisa. Aku nggak boleh diam aja. Aku harus cari cara bunuh si Lunan Yan yang manis itu. Biar aku bisa hidup mewah lagi. Oh tante, ini Bai Xiao. Xiao kok datang nggak bilang-bilang? Aku jemput kamu dong nak Xiao datang. Xiao. Tante, aku kesini ini sebenarnya mau nikah diam-diam sama Ming dulu. Nggak tahu tante setuju nggak? Setuju dong, masa nggak? Nikah itu kan bagus kok, malah sembunyi-sembunyi. Tante juga tahu kan. Sekarang statusku beda, ibuku nggak suka sama Ming, mau jodohin aku sama pemuda lain, tapi hatiku cuma sama Ming. Jadi aku mau masak nasi jadi bubur dulu. Anak kita ini mana kalah sama pemuda lain. Ibu ngomong mulu. Kalian ngobrol aja ya. Xiao, aku juga serius sama kamu. Kapan kamu mau nikah? Aku siap sekarang juga. Nikah sih boleh, tapi kamu harus bantu aku satu hal. Gak cuma 1, 10 hal juga bisa. Ini gak bakal bikin orang mati kan? Takut apa kalau ada yang mati? Ada kerugian yang tanggung atau? Kamu gak mau bantu aku untuk hal kecil ini? Xiao, tenang aja, aku pasti ikut kamu. Hei mama, aku udah dapat kerjaan. Udah tahu aja anak kita Yan. Pasti sukses. Nanti mama masak ya, aku pulang makan.
Jiang Zong, sesuai perintahmu. Perusahaan baru tempat Nyonya Besar kerja udah kita beli. Perlu kasih tahu manajemen buat lebih perhatian ke Nyonya Besar ga? Gak usah kalau Yan Yan tahu aku ikut campur. Dia pasti marah lagi. Kita masih perlu ikutin Nyonya Besar ga? Ikutin aja dia pulang sendiri gak aman. Jan. Mama tahu kamu belum makan, sengaja masak beberapa lauk. Coba cicipin. Jiang Zong, makasih atas kebaikanmu. Mama udah masak di rumah nunggu aku. Coba cicipin aja, ini rasa yang kamu suka waktu kecil. Coba masakan Mama. Gak usah, kamu makan aja sendiri. Hyunsun. Mama. Yan gimana kalau kita ajak Jiang Zong cari warung makan bareng. Rayain kamu dapat kerjaan baru. Mama, kita berdua aja makan, ajak orang lain buat apa? Ayo pergi. Jan. Hyunsun. Kamu gak apa-apakan. Mama, aku tunggu di depan ya. Jangan panggil Jiang Zong lagi, kamu cuma beda setahun sama aku. Panggil aja kakak Jiang. Boleh gak aku ikut makan bareng? Kenapa kamu repot-repot begini? Luka aku gak ada apa-apanya dibanding Yan Yan. Ayo Yan Yan, udah jauh. Jelas dulu aku cuma karena Mama. Baru mau makan sama kamu. Aku tahu kamu mau makan sama aku. Aku udah seneng banget. Makan ya Mama. Makan dong. Yan Yan, coba deh Mama masak iga buat kamu. Ini makanan favorit kamu waktu kecil. Sudah bertahun-tahun, lihat apakah masakan Mama masih enak. Sudah besar, selera bisa berubah. Masukkan ke mangkukku saja. Yan Yan, kalau suka masih banyak di sini. Mama bisa masak setiap hari buat kamu. Kamu juga makan banyak ya? Memang masakan Jiang enak bang. Dulu waktu kecil keluarga kita miskin. Hanya saat hari raya bisa makan iga. Yan Yan bilang kalau sudah besar pengen makan iga setiap hari. Apa yang kamu bilang itu aku nggak ingat. Nggak ingat juga nggak apa-apa, nanti. Kamu suka apa atau mau apa? Mama bisa beliin buat kamu. Sudah, sekarang makan sudah selesai, kamu pergi saja. Kedepannya kalau nggak ada keperluan jangan ganggu aku lagi. Yan. Yan Yan, Mama mohon. Kamu ikut Mama ke satu tempat lagi. Nanti Mama usahakan nggak ganggu kamu. Cepetan Mama, aku masih nunggu di luar. Di dalam sini nggak akan lama. Ini foto kamu waktu umur 4 tahun. Tahun itu Mama nabung buat foto keluarga. Tapi uangnya dicuri papa kamu buat judi. Jadi cuma cukup buat foto kamu sendiri. Lalu Mama minta fotografer ambil foto ini. Untung ada foto ini waktu Mama sedih. Foto ini yang temani Mama. Dulu kenapa kamu bisa sampai hilang? Dulu Mama nggak punya kemampuan. Papa kamu kalah judi. Lalu kamu dijadikan jaminan utang. Orang-orang itu langsung bawa kamu pergi. Terus ini apa lagi? Ini boneka favorit kamu waktu kecil. Ini buku pertama yang kamu baca. Ini baju favorit kamu waktu kecil. Setiap kali Mama kangen kamu, Mama datang lihat barang-barang ini. Seperti kamu ada di samping Mama. Nggak pernah pergi. Sudah lihat hadiah yang Mama siapin buat kamu. Sejak kamu hilang setiap ulang tahun kamu, Mama selalu menyiapkan hadiah untukmu. Awalnya tidak punya uang. Mama menyiapkan boneka Barbie untukmu, kemudian perlahan-lahan Mama mulai memesan gaun dan membeli sepatu kristal untukmu. Mama sering berpikir jika suatu hari kamu bisa kembali ke sisi Mama.
Mama pasti akan membuatmu terlihat seperti putri kecil. Memberimu cinta yang penuh. Baiklah, semua ini sudah Mama baca. Mama harus pergi sekarang. Jan. Mama tahu Mama salah. Mama tidak mengharapkanmu memaafkan Mama. Mama hanya ingin memberitahumu. Mama adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Sebenarnya pada awalnya, Mama juga merasa kamu sangat dekat, tapi saat kamu berulang kali membela Bai Xiao tanpa mempertimbangkan benar salah, dan saat kamu hanya diam melihat Mama dan Mamaku hampir dibunuh oleh Bai Xiao tanpa melakukan apa-apa, perasaan Mama padamu sudah mati. Mama terlalu bodoh. Padahal Mama merasa kamu juga sangat dekat. Tapi Mama terus melukaimu berulang kali. Mama bisa tidak membencimu, tapi Mama tidak bisa memaafkanmu. Hari sudah malam, Mama harus pergi. Yan, Mama akan mengantarmu. Ming, dua anak kecil itu. Sekarang ada satu orang lagi di samping mereka. Terus saja tabrak. Baik. Jiang, kita hampir sampai. Kamu tidak perlu mengantar. Mama akan menemani kalian sebentar lagi. Baik. Cepat minggir. Qian. Mama. Qian. Ambulans. Oh Jiang, kamu harus bertahan. Aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Mama, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu mendorong kami? Yan, jangan menangis. Mama sedang menebus dosa. Tapi Mama juga tidak mendengar. Kamu memanggil Mama. Jangan bicara lagi, asalkan kamu baik-baik saja. Mama akan memaafkanmu. Mama tidak meminta maafmu. Mama hanya berharap kamu bisa selamat dan sehat. Jangan bicara lagi, janji padaku. Kalau kamu baik-baik saja, aku akan memaafkanmu. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Jangan menangis. Mama sayang kamu. Mama. Asalkan kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Aku akan memaafkanmu, oke? Mama, gimana dia sebenarnya bisa menghindarinya? Dia terluka karena menyelamatkan kita. Kak Jiang, dia benar-benar mencintaimu. Yan, setelah dia bangun. Kamu maafkan dia ya. Aku sudah memaafkannya, Mama. Dia tidak akan kenapa-kenapa kan? Orang baik pasti dilindungi, dia pasti akan baik-baik saja. Nan, jangan panik, aku sudah memanggil ahli dari dalam dan luar negeri. Tante Jiang pasti akan selamat. Dia pasti akan baik-baik saja. Bagaimana kabar Jianzong? Pasien belum melewati masa kritis, siapa keluarganya? Tolong tanda tangan surat persetujuan risiko operasi Saya ini. keluarganya. Pasien terluka parah, keluarga harap bersiap mental. Tidak akan kenapa-kenapa. Non, ini surat pengalihan saham. Jiang Zong pernah bilang kalau dia kenapa-kenapa, kamu akan menjadi presiden baru grup Heng Seng, kamu akan menjadi presiden baru grup Heng Seng. Aku tidak mau perusahaannya sendiri. Biarkan dia sendiri yang mengurus. Jiang Zong adalah penyelamatku, perintahnya harus aku lakukan. Dia pernah bilang kalau dia kenapa-kenapa, aku akan patuh padamu, melindungimu untuknya. Menjaga warisan keluarga Zhang. Aku tidak bisa. Jadi, kalian harus menerima dan harus kuat. Sekarang Jiang Zong kecelakaan. Perusahaan masih mengandalkanmu untuk menenangkan hati Jiang Zong. Juga mengandalkanmu untuk menyelidiki kebenaran kecelakaan ini. Terima saja, Tante Jiang masih menunggumu. Jaga baik-baik perusahaannya, tunggu dia bangun. Kamu hanya bisa membalas dendam untuknya jika kamu punya kekuasaan. Kamu benar, Zhang Qing. Selidiki siapa yang ingin mencelakai kita. Ya. Jongkok dengan baik, kalau bangkunya rusak kakimu akan kupatahkan. Dia serius, dia di Carrefour. Membunuh ikan selama 10 tahun hatinya. Sudah sedingin kapak di tanganku. Berikan hatimu padaku. Berikan cintaku padanya, berhenti menyanyi. Nona besar datang.
Katakan siapa yang menyuruhmu. Sungguh tidak ada yang menyuruhku. Aku sendiri yang mabuk sampai menabrak orang. Ibumu sakit parah, butuh uang segera. Baru-baru ini kamu punya selingkuhan hamil di rekeningmu. Ada transfer besar dari luar negeri. Bagaimana kamu tahu? Kamu pikir dengan berpura-pura mabuk hukumanmu akan lebih ringan. Hari ini kalau kamu tidak bilang siapa dalangnya, kamu dan keluargamu akan hidup sengsara. Kamu tidak bisa main hakim sendiri kamu. Kamu melanggar hukum. Kamu bahkan tidak takut membunuh apa yang kutakutkan. Lakukan semuanya padanya. Tidak, aku akan mengaku semuanya. Tolong lepaskan aku. Katakan. Semuanya disuruh oleh Feng Junming dan Bai Xiao si Jalang itu. Mereka semua satu tim. Feng Junming tidak berani membunuh sendiri. Jadi dia menyuruhku melakukannya. Tolong masukkan aku ke penjara. Aku juga terpaksa. Feng Junming, Bai Xiao. Kalian lagi. Nona besar operasi Jiang berhasil. Sudah dipindahkan ke ruang biasa. Baik, Ibu tunggu. Kali ini aku akan membalas dendam untukmu sendiri. Biarkan mereka semua membayar. Xiao-xiao, semua yang kamu minta sudah kulakukan. Aku sangat serius. Sekarang kita harus pergi menikah, bukan? Ayo kita pergi menikah. Oh Yaming, beberapa waktu lalu. Kau dan grup Heng Seng menandatangani kontrak triliunan. Kontraknya masih ada kan? Tentu masih, ayo. Setelah ini kamu akan menjadi istriku yang sah. Aku Feng Junming. Akhirnya punya kesempatan menjadi menantu grup Heng Seng. Jangan sombong, kamu lihat dulu. Bagaimana perkembangan kontraknya? Nonaku, kamu tidak menemani Pak Jiang di rumah sakit. Kalian semua tahu ibu saya dirawat di rumah sakit. Sekarang semua pimpinan perusahaan tahu Pak Jiang mengalami kecelakaan, semua urusan diserahkan kepada Nonaku untuk mengurus. Nonaku, kamu terlihat sangat senang. Apakah kondisi Pak Jiang? Ada perbaikan? Ibu saya segera tidak perlu dirawat di rumah sakit lagi, Junming. Kamu lihat dulu bagaimana perkembangan kontraknya. Saya masih ada urusan pribadi. Nanti kita ketemu lagi ya. Xiao-xiao, saya tidak menemani kamu. Tidak perlu, saya bisa sendiri. Permisi, boleh tanya bagaimana kondisi Ibu Jiang Yingqiu? Apakah Anda keluarga pasien? Saya anaknya. Saat ini kondisi pasien ada perbaikan, tetapi masih belum sadar. Saya baru saja kembali dari luar negeri. Boleh tahu kamar ibu saya di mana? Di sana. Baik, terima kasih. Harapan ibu Anda untuk sadar kemungkinannya kecil. Dokter, apakah ini benar? Lebih baik segera membebaskannya. Ini juga sebagai anak, bisa memberikan bakti terakhir. Anda benar-benar tidak mau menunggu lagi. Tidak menunggu. Hah, orang tua, tunggu saya mengkremasimu. Tidak akan ada yang tahu Lunanyan adalah anakmu, hahaha. Apa yang kamu katakan tadi benar? Nonaku tidak menghentikannya. Biarkan saja, saya akan membuatnya kehilangan segalanya di saat paling bahagia. Abang Ming, saya ada kabar baik. Ibu saya hampir tidak bisa bertahan. Xiao-xiao, jangan-jangan kamu sedih sampai bingung. Ini kabar baik apa? Kalau ibu saya meninggal begini, saya bisa mewarisi segalanya di grup. Benar-benar memegang kekuasaan di tangan sendiri. Kenapa saya tidak terpikir sebelumnya, Xiao-xiao? Saya sangat mencintaimu. Nak, kalau begitu kenapa tidak? Upacara warisan Xiao-xiao dan pernikahan dilakukan bersamaan, kebetulan dua kebahagiaan sekaligus. Ide bagus, jangan ditunda-tunda. Kalau begitu 3 hari lagi ya. Dokter, kapan ibu saya bisa bangun? Pasien keinginan untuk hidupnya tidak terlalu kuat. Jika bisa bicarakan lebih banyak hal yang dia pedulikan, mungkin dia bisa bangun lebih cepat. Terima kasih. Gian, ibu tahu salah. Ibu tidak berharap kamu memaafkan saya. Ibu ingin memberitahumu. Ibu adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Kamu bilang kalau aku memaafkanmu lebih awal. Apakah semua ini tidak akan terjadi? Ibu, aku sekarang sangat kuat. Aku tidak hanya akan mengelola perusahaan dengan baik, aku juga akan membuat para bajingan itu membayar. Tidak akan mengecewakanmu, Ibu. Aku ingin makan iga yang kamu masak. Ibu.
Nona Bai dan Tuan Feng benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang sempurna, siapa yang tidak setuju? Di seluruh negeri tidak ada pasangan muda yang lebih cocok. Bukankah Tuan Jiang baru saja mengalami kecelakaan? Bagaimana Nona Bai? Tidak terlihat sedih sama sekali, kamu tidak mengerti. Seseorang yang akan segera mati, mana ada yang lebih penting dari yang hidup. Nanti Nona Bai mungkin akan menjadi orang paling berkuasa di Haicheng. Semuanya terima kasih sudah datang. Hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Tuan Feng, jangan buat teka-teki lagi. Selain pernikahanmu dengan Nona Bai, ada kabar gembira apa lagi? Hari ini adalah pernikahan saya dan Xiao Xiao. Juga hari dimulainya proyek miliaran dolar antara grup Heng Seng dan perusahaan saya. Hari ini adalah hari resmi dimulainya proyek miliaran dolar. Tuan Feng benar-benar berbakat di usia muda. Dan juga hari saya Bai Xiao mewarisi posisi CEO grup Heng Seng. Hari saya mewarisi posisi CEO grup Heng Seng. Setelah mewarisi grup Heng Seng, Nona Bai mungkin akan segera menjadi orang terkaya termuda di negeri ini. Ini adalah 3 kebahagiaan sekaligus. Kontrak miliaran dolar ini dibatalkan. Posisi CEO grup Heng Seng juga tidak akan jatuh ke tangan penipu seperti kamu. Lu Nanian, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk membongkar kebenaran tentang kalian berdua pasangan yang tidak bermoral. Kamu dicampakkan oleh anak saya, tidak terima dan mengganggu pernikahan anak saya. Dengan Xiao Xiao ya? Lalu bagaimana kamu tidak lebih tinggi dari saya? Kamu bisa mengatur saya. Aku akan memukulmu. Hei, tidak kena-kena kamu. Si kecil berani memukul saya. Aku tahu kamu belum bisa move on, tapi aku dan kamu sudah menjadi masa lalu. Sekarang yang paling aku cintai hanya Xiao Xiao. Bisakah kamu tidak menggunakan cara seperti ini untuk menarik perhatianku? Aku beritahu kamu, hari ini aku memanggilmu ke sini. Hanya ingin memperlihatkan padamu aku telah menguasai semua harta keluarga Jiang dan menjadi orang yang tidak akan pernah bisa kamu raih. Selama aku ada, kamu jangan harap bisa mendapatkan harta keluarga Jiang. Ternyata hanya bisa menggunakan trik yang sama. Sudah kubilang aku akan mengambil segalanya darimu. Sekarang kamu seharusnya sudah tahu. Meskipun si tua itu merebutmu kembali, lalu bagaimana segalamu akan menjadi milikku. Nona Lu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Semua orang tahu akulah satu-satunya pewaris keluarga Jiang. Benarkah aku ingin melihat kamu seorang bajingan? Dengan status apa mewarisi harta keluarga Jiang? Bajingan apa maksudnya? Apakah sedang membicarakan Nona Bai? Lu Nanian, aku sudah susah-susah berbaik hati memanggilmu untuk melihat. Ternyata kamu hanya tahu membuat masalah sepertinya. Kamu lupa dengan caraku ya? Apa caramu? Aku menunggu. Xiao Xiao, ngapain kamu peduli sama dia? Menurutku dia hanya melihat kita segera mencapai puncak kehidupan. Sengaja datang untuk menjengkelkan kita. Presiden Feng buruk kontrak triliunan dibatalkan. Apa? Sudah ku bilang kontraknya batal. Apakah kamu pelacur ini yang melakukannya? Kakak Ming, jangan takut, tunggu aku jadi presiden direktur. Seberapa banyak triliunan pun ada. Hari ini posisi presiden direktur ini, mari kita lihat apakah kamu bisa naik. Seseorang pegang wanita gila ini. Aku ingin melihat di seluruh kota Hai. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Siapa yang berani menyentuh Nyonya besar kita? Nyonya besar. Bukan Bai Xiao sendiri. Presiden Jiang sudah mentransfer semua sahamnya kepada putri sebenarnya Lu Nanian. Bai Xiao hanyalah seorang penipu palsu yang memalukan. Apa identitas Bai Xiao palsu? Asisten Zhang, jika kau berani menyebarkan rumor ini, percaya atau tidak aku menuntutmu fitnah. Kau bilang menantu perempuanku palsu. Kau punya bukti? Jika tidak, aku merobek mulutmu. Aku membawa bukti. Ini adalah bukti. Apa Bai Xiao sebenarnya membeli melalui dokter? Tes paternitas palsu menggantikan wanita muda yang sebenarnya. Mereka semua memalsukan bukti. Mereka merayu mereka sehingga mereka akan membantumu. Jangan percaya. Bai Xiao ini di atas kertas hitam putih. Lihat kapan kau masih berdalih. Jiang selalu diumumkan. Aku satu-satunya putri. Kau memanggilnya dan membantahnya. Tidak layak menjadi putri Jiang Ing Qiu. Kau tidak mati. Aku memang sudah. Dokter mencabut tabung oksigen. Aku punya putri yang baik, Lu Nanian. Ini adalah putri saya dan grup Heng Seng. Satu-satunya ahli waris. Kau wanita ular. Tidak hanya menyamar sebagai putriku, dia menyewa seorang pembunuh untuk membunuhku. Aku bilang kertas tidak bisa menutupi api. Rancanganmu hancur bersama dengan mimpi indah. Tunggu untuk diadili. Lepaskan aku. Tidak mudah untuk berlari kali ini.
Aku benar-benar menyesal mengapa aku tidak membiarkanmu pergi lebih awal. Menunggu ke kantor polisi. Nak kita tidak akan salah Lu Nanyang. Itu wanita sejati. Dibohongi oknum Bai Xiao ini. Nanyang saya telah menjadi Bai Xiao sebelumnya. Untuck Menipu. Aku masih memilikimu, maafkan aku, oke. Ya Nanyang, sebenarnya kau. Menantu perempuan, lihat kau dan anakku. Selama bertahun-tahun saya tidak bisa dengan mudah menyerah. Kau benar. Untuk Nanyang, ibuku benar. 4 tahun perasaan kita, kau tidak bisa melupakannya. Feng Junming, Anda benar-benar membuat saya merasa sakit. Aku buta. Pasangan Nanyang. Aku pantas dipukul-pukul aku beberapa kali. Aku memang pantas. Kamu pikir dengan begini aku bisa lupa apa yang kamu dan Bai Xiao lakukan padaku? Semuanya salahmu, kamu yang merayuku. Aku baru saja mengecewakan Nanyang. Kamu yang... Lu Nanyang benar, aku benar-benar buta. Sampai bisa menyukaimu. Omong kosong, kalau bukan karena kamu merayuku. Aku tidak akan mengecewakan Nanyang kalau bukan karena kamu. Yang berhati jahat membuatku membunuh Nanyang. Benar-benar, dan pembunuh itu juga dia yang cari. Kamu pikir dengan begini kamu layak mendapatkan maafku? Kamu dengan tanganmu sendiri membunuh anakmu, kamu tahu. Anak apa aku dan Nanyang? Aku masih punya banyak anak. Kamu pikir dengan begini kamu bisa mendapatkan maaf Lu Nanyang? Kukatakan padamu, kamu sekarang bahkan tidak lebih baik dari anjing. Kamu memang sangat suka pada Nanyang kan? Aku ingat semuanya, Nanyang. Aku sudah membalaskan dendammu. Kamu sekarang benar-benar seperti anjing. Nanyang. Nanyang, asalkan kamu memaafkanku. Menjadi anjing pun aku mau. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Siapa dalang yang menyewa pembunuh itu? Dialah. Nanyang, kamu harus percaya padaku. Aku punya alat perekam, kamu tenang saja. Aku pasti akan memasukkannya ke penjara, membuatnya tidak bisa keluar selamanya. Semuanya dia yang mengesah. Matilah. Anakku? Aku masuk penjara, kamu juga harus ikut. Kembalikan anakku. Tapi kejahatan pasti ada balasannya. Yan, mari kita pergi dari tempat sial ini. Zhang Qing, kamu tinggal untuk membersihkan. Ya. Barang-barang jahat ini sudah dihukum. Akhirnya dunia damai. Aku juga merasa tenang. Hanya tidak tahu kapan tuan muda Qin ini bisa mengejar Nanyang kita. Nanyang. Aku sudah tahu semua kejadian dulu. Karena ibuku mengancammu. Kamu baru putus denganku. Semuanya sudah berlalu. Aku yang tidak bisa melindungimu. Maukah kamu memberiku kesempatan lagi untuk melindungimu seumur hidupku? Xiao Qian, jangan pikir kami tidak tahu. Ibumu tidak suka dengan Nanyang. Kalau menikah ke sana pasti akan sengsara. Aku sudah susah payah menemukan putriku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya. Maaf Nanyang, kalau dulu aku mau lebih percaya padamu, kamu tidak akan bertemu Feng Junming si brengsek itu. Bukan salahmu. Dan ibuku, aku tidak tahu dia bersikap seperti itu di depanmu. Aku yang lalai. Sudahlah. Ada sedikit konflik itu wajar. Asal diselesaikan kan bisa. Lihatlah sekarang kita dengan Jiang Jie baik-baik saja. Tapi Xiao Qian, meskipun aku menyukaimu, Tapi aku setuju dengan perkataan Jiang Jie. aku tidak ingin Yan menikah ke sana dan menderita. Tenang saja, hubunganku dengan ibuku tidak terlalu dekat dan dia tidak punya kesempatan lagi ikut campur urusan keluargaku. Aku ingat pernah memperingatkanmu jangan terlalu ikut campur. Apakah kamu benar-benar mau karena seorang wanita berselisih dengan ibumu sendiri? Sejak kecil kamu hanya memikirkan keuntungan dariku. Kita berdua sama-sama tahu. Kenapa sekarang harus berpura-pura jadi ibu yang baik? Kamu? Ini peringatan terakhir dariku. Kalau ada lagi jangan salahkan aku tidak mengindahkan hubungan ibu anak yang sudah tipis itu. Aku sudah mengirimnya ke Eropa. Dia tidak punya kesempatan lagi menyakitimu, maukah kamu memberiku kesempatan lagi untuk melindungimu?
Tidak apa-apa, aku mau menunggumu. Qianmo, aku menyukaimu. Kamu bilang apa? Kamu tidak salah dengar. Aku juga suka kamu. Banyak orang di sini. Masa muda memang indah. Ya, Kenapa tadi kamu tidak menerima aku? Karena aku ingin berkembang sampai sejajar dengan kamu. Tidak ingin setiap ada kesulitan selalu kamu yang melindungi aku. Oke. Maka aku akan menantimu di depan. Yan diajar langsung oleh ibumu. Kamu akan segera menjadi wanita tangguh. Nanti Qianmo ini tidak akan cocok denganmu. Maka aku akan menjadi pendukung Yan. aku akan membantu kalian memasak dan mengurus anak. Hahaha.